Diketahui titik A sebesar 4,-1 akan ditranslasikan sejauh T sama dengan 4,3, kemudian hasilnya akan direfleksikan terhadap sumbu X. Bayangan dari titik A adalah A 4,-1 ditranslasikan sebesar 4,3 dengan A aksen menghasilkan 8,2, lalu direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan A double aksen yaitu 8,-2 dengan penjelasan sebagai berikut. A aksen sama dengan X aksen Y aksen, di mana X aksen sama dengan X ditambah A, X aksen sama dengan 4 ditambah 4 menghasilkan X aksen sama dengan 8. Lalu Y aksen sama dengan Y tambah B, di mana Y aksen sama dengan -1 ditambah 3 menghasilkan Y aksen sama dengan 2. Lalu untuk refleksinya adalah A double aksen sama dengan X double aksen, Y double aksen menghasilkan X double aksen sama dengan X aksen, di mana X double aksen sama dengan 8. Lalu untuk Y double aksen sama dengan min Y aksen, di mana Y double aksen sama dengan -2. Untuk soal yang kedua yaitu segitiga ABC memiliki koordinat titik A -2, -3, B 5, C 3,4. Ditranslasikan sehingga menghasilkan bayangan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Diketahui koordinat titik C 1,6, di mana C ini C aksen. Lalu untuk pertanyaannya adalah A. Berapakah translasi T? B. Jika koordinat A direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah C. Jika titik B dirotasikan dengan pusat 0,090 derajat berlawanan arah jarum jam, maka titik C aksen adalah, untuk yang pertama A, C 3,4 ditranslasikan sebesar ada A, B menghasilkan C aksen 1,6. Lalu untuk cara mencari besar translasi adalah di mana X aksen sama dengan X ditambah A, di mana A sama dengan X aksen min X, di mana A 1 dikurangi 3, A sama dengan -2. Lalu Y aksen sama dengan Y tambah B, di mana B sama dengan Y aksen min Y, di mana B sama dengan 6 min 4 sama dengan 2. Pada akhirnya T sama dengan A, B, di mana T -2,2. Lalu soal yang B, A -2, -3 direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan A aksen sama dengan X aksen, Y aksen, di mana X aksen sama dengan X, di mana X aksen sama dengan -2. Lalu Y aksen sama dengan min Y aksen sama dengan 3, di mana titik A pada akhirnya adalah A aksen -2,3. Lalu untuk soal yang C, titik B 5,-2 dirotasikan terhadap pusat 0,0 sebesar 90 derajat menghasilkan B aksen X aksen, Y aksen, di mana X aksen sama dengan min Y, di mana X aksen sama dengan 2. Lalu Y aksen sama dengan X, di mana Y aksen sama dengan 5, menghasilkan titik akhir B aksen sama dengan 2,5. Untuk soal yang terakhir, di mana bayangan garis 3X tambah 5Y min 15 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap titik asal adalah, untuk jawabannya adalah X aksen sama dengan min X, di mana min X aksen sama dengan X. Untuk Y aksen sama dengan min Y, di mana min Y aksen sama dengan Y. Lalu kita substitusikan terhadap bayangan garis awal yaitu 3X tambah 5Y min 15 sama dengan 0. Dari hasil substitusinya adalah 3 min X aksen ditambah 5 min Y aksen min 15 sama dengan 0. Lalu menghasilkan min 3X aksen min 5Y aksen min 15 sama dengan 0. Lalu kita kalikan dengan min 1 menghasilkan 3X aksen tambah 5Y aksen plus 15 sama dengan 0. Jadi bayangan garisnya adalah 3X tambah 5Y tambah 15 sama dengan 0. Halo teman-teman, di sini kita akan mengerjakan soal turunan ya. Untuk soalnya sebagai berikut.
Caranya yaitu koefisien dikalikan dengan pangkatnya, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Terima kasih, semoga membantu. Sekarang memahami turunan fungsi. Untuk menjawab soal, yang diketahui suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus 6. Tentukan A. Gradien garis singgung kurva di titik x sama dengan 1. B. Titik singgung kurva. C. Persamaan garis singgung kurva tersebut. D. Garis yang sejajar dengan garis singgung kurva. Gradien persamaan garis singgung. M. Gradien adalah kemiringan suatu garis. Misalnya nih, seperti gambar, jika ada garis lurus semakin ke kanan dan semakin naik, maka gradiennya positif, M lebih besar daripada 0. Sebaliknya, pada gambar kedua, garisnya semakin ke bawah, maka gradiennya negatif, M lebih kecil daripada 0. Lalu, jika ada gambar dengan garis datar, maka M sama dengan 0. Gradiennya 0 ya. Nah, jika M adalah gradien garis singgung suatu fungsi fx-nya, maka M sama dengan f aksen x. Persamaan garis singgung adalah persamaan garis yang melalui titik x1, y1 dan bergradien M adalah y kurangi y1 sama dengan M kali x kurangi x1, di mana M adalah f aksen x. Jangan lupa ya. Selanjutnya, waktunya soal. Menjawab soal yang A, gradien garis singgung kurva di titik X sama dengan 1. Diketahui fx-nya seperti pada gambar. Caranya adalah menggunakan turunannya, atau fx aksen sama dengan 3x pangkat 2 min 6x, menghasilkan M sama dengan f aksen substitusi titik X sama dengan 1. Nah, setelah itu dimasukkan 3 kali 1 pangkat 2 min 6 kali 1 sama dengan 3 min 6. Hasilnya min 3. Yang B, titik singgung kurva. Kita cari nilai Y1 dengan memasukkan X sama dengan 1 ke fungsi awalnya ya. Y1 sama dengan F kali 1 sama dengan 1 pangkat 3 min 3 kali 1 pangkat 2 plus 6. Hasilnya 1 min 3 plus 6. Hasilnya yang terakhir adalah 4. Jadi titik singgungnya adalah 1,4. Yang C, persamaan garis singgung kurva. Gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 dengan titik 1,4 dan M sama dengan min 3. Y min 4 sama dengan min 3 kali X min 1. Menghasilkan Y min 4 sama dengan min 3X plus 3. Dihasilkan dari perkalian pelangi ya. Hasilnya Y sama dengan min 3X plus 3 plus 4. Y sama dengan min 3X plus 7. Yang D, garis yang sejajar dengan garis singgung kurva. Dua garis dinyatakan sejajar jika memiliki gradien yang sama. M1 sama dengan M2. Jadinya M1 sama dengan M2 menghasilkan M sama dengan min 3. Y sama dengan min 3X plus C. Karena gradien garis singgung adalah min 3, maka semua garis yang memiliki bentuk persamaan Y sama dengan min 3X plus C, di mana C tidak sama dengan 7, akan sejajar dengan garis singgung tersebut. Untuk soal berikutnya sebagai berikut. Langkah pertama yaitu ubah akar menjadi bentuk pangkat, yaitu menjadi 3x plus 4 pangkat 2/5. Kemudian langkah yang kedua yaitu menggunakan aturan turunan rantai, yaitu dengan rumus N atau U N-1 kali U aksen. Dan U aksen adalah 3, kemudian N adalah 2/5. Tinggal dimasukkan saja ya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu turunkan. Dari rumus yang tadi diperoleh hasil berikut, yaitu 6/5 3x plus 4 pangkat min 3/5. Jawaban akhir terletak di atas ya. Soal selanjutnya, turunan pertama dari Y sama dengan 4x kuadrat ditambah 8x min 2 per x min 1 adalah. Sebelum menjawab soal, perlu dipahami bahwa turunan memiliki sifat-sifat seperti gambar di bawah.
4x kuadrat ditambah 8x dikurangi 2 sebagai ux dan x dikurangi 1 sebagai vx. Kemudian hasil turunan u aksen x sama dengan 8x ditambah 8 dan v aksen x sama dengan 1. Lalu, masukkan hasil turunan ke dalam sifat turunan fungsinya, yaitu f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurangi v aksen x dikali ux per vx kuadrat. Menjadi f aksen x sama dengan 8x plus 8 dikali x min 1 dikurangi 1 dikali 4x kuadrat plus 8x min 2 per x min 1 kuadrat. Hasilnya menjadi 8x kuadrat dikurangi 8x ditambah 8x dikurangi 8 dikurangi 4x kuadrat dikurangi 8x ditambah 2 per x dikurangi 1 kuadrat. Hasil akhirnya adalah 4x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 6 per x min 1 kuadrat. Kesimpulannya, hasil turunan dari y sama dengan 4x kuadrat ditambah 8x dikurangi 2 per x min 1 adalah y aksen sama dengan 4x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 6 per x min 1 kuadrat. Selanjutnya adalah masih materi turunan, yaitu soal nomor 33. Pak Joko memiliki tali panjang 120 cm. Tali tersebut akan digunakan untuk menghias tepi sebuah kolam berbentuk persegi di halaman rumahnya. Pak Joko ingin memaksimalkan luas kolam yang dihias dengan tali tersebut. Tentukan berapa luas maksimum kolam yang akan dihias oleh Pak Joko. Karena ini merupakan soal cerita, jadi penyelesaiannya adalah diketahui panjang tali atau keliling kolam 120 cm, bentuk kolam adalah persegi, ditanyakan luas maksimum kolam yang dapat dihias atau luas perseginya. Cara yang pertama adalah menggunakan cara singkat. Karena tali digunakan untuk menghias tepi kolam yang berbentuk persegi, maka panjang tali tersebut merupakan keliling dari persegi tersebut. Langkah pertama yaitu mencari panjang sisi kolam. Rumus keliling persegi adalah K sama dengan 4 kali sisi, di mana S adalah panjang sisi. Untuk mencari sisi kolam, yaitu 120 cm sama dengan 4 kali sisi, S sama dengan 120 dibagi 4, maka S adalah 30 cm. Langkah kedua yaitu menghitung luas maksimum. Setelah mengetahui panjang sisinya, kita bisa menghitung luas kolam menggunakan rumus luas persegi, yaitu L sisi kali sisi atau S kuadrat. Di sini kita memasukkan panjang sisi yang sudah kita temukan tadi, yaitu 30 cm. 30 cm dikali 30 cm menghasilkan 900 cm persegi. Namun, berikut cara panjang yang lebih rinci. Penyelesaian. Diketahui panjang tali adalah 120 cm. Tali dipakai untuk keliling kolam berbentuk persegi. Namun jika menggunakan materi turunan, menjadi persegi panjang. Karena keliling persegi panjang adalah 2 panjang tambah 2 lebar sama dengan 120 cm, bagi 2 supaya lebih sederhana, yaitu menjadi P plus L sama dengan 60 cm. Artinya, kalau panjangnya P, maka lebarnya pasti L sama dengan 60 min P. Langkah selanjutnya atau langkah pertama yang dilakukan adalah membuat rumus luas. Luas persegi panjang adalah L sama dengan panjang kali lebar. Ganti L dengan 60 min P. L sama dengan P, 60 min P. L sama dengan 60P min P kuadrat. Langkah kedua yaitu mencari luas maksimum. Turunan dari L sama dengan 60P min P kuadrat adalah L aksen sama dengan 60 min 2P. Supaya maksimum, kita buat turunan menjadi sama dengan 0, yaitu 60 min 2P sama dengan 0, 2P sama dengan 60, dan P adalah 30. Langkah ketiga adalah mencari lebarnya. L sama dengan 60 dikurangi 30, yaitu 30 cm. Jadi, panjang dan lebarnya adalah 30 cm. Artinya, bentuknya persegi.
Langkah keempat adalah menghitung luas maksimum. L sama dengan sisi kali sisi atau S kuadrat. Tinggal dimasukkan, L sama dengan 30 kali 30, yaitu L 900 cm persegi. Jadi kesimpulannya adalah luas maksimum kolam yang dapat dihias oleh Pak Joko dengan tali sepanjang 120 cm adalah 900 cm persegi.